Okay, small but meaningful ya. Coba lihat di judul. Di artikel should be capital. So group 1, have you uploaded this to Google Doc or maybe to Grammarly? Google Doc, sir. Kalau ke Grammarly-nya belum, Pak. Okay, so kalau memang sudah yakin dengan kalimatnya, Google Doc seharusnya cukup. Karena biasanya Google Doc itu hanya untuk mengidentify typo atau mungkin kesesuaian subjek dan predicate. Kalau tidak yakin seluruhnya dengan kalimat yang kalian buat, coba dengan Grammarly. Baik, Pak. Observations and questionnaires to collect data, titik. That's not a sentence. Nah, yang seperti ini yang perlu dimasukkan ke Grammarly supaya bisa mendetek yaitu ketua kelas hitung 15 menit ya. Kalau 13 menit ingatkan so I can move to other group ya. Yes. Use timer. Okay, sir. Okay, sir. Okay, second paragraph. Research conducted by the Gillian 2012 at a campus in Lithuania. Itu juga bukan kalimat it is not finished yet. Okay, I gave a website of synthesis to some of you. So, mungkin nanti yang punya link itu bisa di-share ke grup kalian. Ikhlas atau Yogi, tolong di-share nanti link tentang sintesis. Because membuat literatur review itu tidak hanya summarizing seperti yang ada di layar sekarang. Tapi kita juga harus ada sintesis. Misal di antara kalian masih belum tahu apa itu sintesis, try to use Google
silahkan gunakan kata pencarian what is synthesis, how to synthesize, dan seterusnya. Biasanya akan muncul informasi tentang sintesis dari universitas-universitas luar. Nah, tolong dilihat bagaimana cara menyintesis itu. Yang kita lihat di layar sekarang, ini namanya summary, rangkuman dari hasil penelitian, misal Dagilian 2012, rangkuman penelitiannya satu paragraf. Samardali dan Ismail 2017, rangkuman hasil penelitiannya satu paragraf. Siregar 2019, rangkuman penelitiannya satu paragraf. So, this is not a synthesis. Oke, kemudian ada judul The Role of Translation in Foreign Language Learning. Apakah itu literatur review? Group 1? Yes, sir. Yes, sir. Biasanya, kalau itu adalah literatur review, ditulis di atas The Role of Translation itu, literatur review. Oke, next. Literatur review itu sama. Jadi isinya adalah sintesis dari penelitian terdahulu. Apakah summary tidak boleh? Boleh. Tapi kalian juga harus bisa menunjukkan bahwasanya kalian sudah membaca cukup banyak sehingga kalian tahu arah penelitian translation itu. Terus oke, ini masukan untuk semua. Research design di dalam artikel itu biasanya hanya satu kalimat, dua kalimat. Tidak yang sampai satu paragraf seperti ini. Terus kalimatnya setelah biasanya kalimat pertama ya, itu menyebutkan penelitiannya apa atau mungkin desainnya apa. Langsung diikuti dengan informasi-informasi lain. Misal kalau itu adalah eksperimental, maka sebutkan jenis eksperimental yang mana. Kemudian kenapa jenis eksperimental yang itu yang dipilih. Jadi paling hanya 2 kalimat, 3 kalimat untuk menyebutkan jenis penelitian dalam artikel kalian.
It's not going to be a paragraph long. Berikutnya, karena kita membuat research article itu, tujuan kita adalah untuk menunjukkan apa yang sudah kita lakukan atau penelitian kita pada topik tertentu. Otomatis yang menjadi pembaca dari artikel kita kemungkinan besar itu adalah orang-orang yang satu disiplin ilmu dengan kita. Siapa yang akan mencari artikel tentang translation? Tentunya orang-orang yang latar belakangnya mungkin di translation itu sendiri atau orang-orang yang latar belakangnya ELT seperti kita ini. Jadi tidak perlu memberikan definisi apa itu research subject. Langsung saja sebutkan siapa yang menjadi subjek dalam penelitian kalian. Jumlahnya berapa? Kenapa mereka itu yang dipilih? Alasan memilih 5 orang itu apa? Apakah mereka itu key informan yang memenuhi kriteria kalian? Terus sekarang apa yang harus diceritakan dalam interview? Sebutkan apa saja hal-hal, poin-poin yang akan atau yang telah ditanyakan ke para subjek tadi. Ketika kalian merancang pertanyaan-pertanyaan, kalian tentunya sudah punya tema-tema yang mau ditanyakan kepada para subjek tadi. Coba grup one, poin-poin apa saja yang kalian tanyakan dalam interview? Di catatan kemarin, Ber, ada kemarin. Ini sir, dari yang pertama itu pengalaman sir, experience, pengalaman mengajar bahasa Inggris. Setelah experience itu ada metode sir yang digunakan, metode atau cara yang digunakan untuk mengajar bahasa Inggris menggunakan short story. Setelah itu ada obstacle atau hambatan, sir. Hambatan ketika mengajar yang berhubungan dengan translation. Setelah itu yang terakhir ada poinnya itu ada recommendation sir, atau suggestion for teaching using short story. Nah, adakah Translate. kalian sebutkan di poin interview itu yang barusan kamu sebutkan? Nothing sir. Jadi yang harus diceritakan adalah karena readers itu pengen tahu kalau ingin meneliti translation dan ingin melihat perspektif dari guru menggunakan interview, berarti yang bisa ditanyakan itu tema-tema apa saja. Misal background dari si guru, experience dari si guru, kemudian apa tadi kamu bilang obstacle ya? Obstacle dalam mengajar sama recommendation. Misal ada 4 poin itu yang ditanyakan di dalam interview. Ceritakan di situ. Yes, sir.
Jadi yang namanya definisi itu sudah tidak lagi diuraikan di dalam artikel itu. Sekarang, classroom observation paragraf 2. The researcher will come. Kenapa baru akan datang? Belum ini, Sir. Belum terkoreksi secara Belum sepenuhnya, Sir. diganti, Pak. Atau gambar. So, gini ya buat semua, ini terserah kalian, but this is my suggestion. Ketika kita bekerja, misal nih, ketika kita bekerja dengan artikel ini, kadang kita lupa hal-hal kecil. Tapi orang yang baru pertama kali melihat artikel itu akan dengan mudah menemukan kesalahan-kesalahan. Sebut saja, this is my first time to see your article. Dengan mudah, I can easily see, misal ada huruf A yang harusnya besar tapi kecil. Ada kalimat, bukan kalimat sih, ada kumpulan kata-kata yang bukan kalimat. Ada penggunaan will yang harusnya lampau. So, my suggestion is, mintalah orang lain to proofread it. Orang yang belum pernah melihat itu dan menurutmu, orang itu punya pengetahuan grammar yang baik. Ya, karena apa? Karena kita yang melihat ini berulang-ulang, cenderung kita akan terlewatkan kesalahan-kesalahan kecil itu. Do you get my point? Yes, Sir. So tell me, bagaimana proses atau kejadian dari classroom observation itu? Apa yang diobservasi? Yang pertama ini, Sir. Alat yang digunakan itu seperti buku kah, atau classroom tools kah, atau online book kah. Setelah itu narasi yang digunakan itu verbal atau lisan kah yang digunakan. Setelah itu ada user kayak strategi yang digunakan, apakah itu berhubungan, apakah itu English first atau Indonesian first atau mix dan lain-lain. Setelah itu yang dilihat outcome dari si murid, apakah bisa mendapatkan. Sir, it has been 15 minutes. Okay, thank you. Okay, Ikhlas, you already know what are the points in classroom observations. Write that down. Okay? Yes. Okay, data analysis now. Sekarang, adakah hasil interview dengan guru dielaborasi di sini? Ada. Ayo, ada enggak hasil interview dengan guru? Ada, Sir. Dia Yang di mana? atas ya. Setelah Ini ya. observasi. Oke. Ya. Terus, adakah hasil classroom observation? Di atas. Duluan classroom observation atau duluan interview? Interview, Sir. Oke.
Now, ini kan ceritanya dimasukkan ke dalam sini. Ya. So, akan lebih baik kalau itu menjadi appendix saja. Nah, tadi silahkan diceritakan. Ntar dulu. The first teacher use, coba, the first teacher use, Bawah dikit lagi ya. bukan. Itu loh, paragraf the Di first bawah ya. teacher use. Nah, Ini yang harusnya menjadi hasil classroom observation. Oke? ya, sir. Nah, sekarang discussion. Dalam discussion, biasanya orang akan mengcompare, mengkontras dengan penelitian terdahulu. Apakah hasil penelitian kalian itu mendukung penelitian yang lalu, atau mungkin menghasilkan hasil yang berbeda dibandingkan penelitian yang lalu, itu harusnya disebutkan dalam discussion. Nah, terus penelitian-penelitian yang lalu itu dapatnya di mana? Tadi yang sudah kalian tuangkan sintesis ketika di introduction. Ya, oke, conclusion. Nah, ini kalau memang bisa jadi satu paragraf atau dua paragraf, silakan dijadikan. Jadi as follows titik, first, translation serves as, dan seterusnya. Jangan dibikin paragraf-paragraf kecil seperti itu terus. Ini pun kalau bisa dibuat dalam bentuk paragraf. Conclusion satu paragraf, recommendation bisa saja satu paragraf. Oke, jangan sampai more than that. Terus references tolong sambil dicek metadatanya sudah benar atau belum. Biasanya kalau artikel itu ada DOI-nya. Nah, terus itu yang students ada yang Pakistan. Nah, itu pasti kesalahan metadata di Mendeley-nya. Tolong dicek. Oke, thank you. Group 1, Group 2 now. Thank you, Sil. Thank you, sir. Sementara Group 2 bersiap, Group 1 kalau mau ada ditanya silakan.
Naik dikit. However, a small number skip this critical revision step. Maksudnya a small number of the students kah? Ya, Sir. Jadi ada beberapa siswa tuh hasil dari wawancara kami itu yang skip stage ini. Jadi mereka tuh langsung nulis apa adanya dari Google Translation Machine tanpa direvisi atau dievaluasi gitu, Sir. Ada alasan mereka kah? Tidak ada. Coba dicari tahu, nanti buat ditambah di dalam discussion. Baik, Sir. Sehingga ada alasan kenapa reinforcing the importance of evaluation dan revision stages. Yes, Sir. Okay, introduction. Terus, oke, semuanya perhatikan. Previous studies about translating recount text have shown various results. First, nah ini contoh sintesis ya. First, analysis of bla 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 Indonesian dari Suri Salihah. Second, the result indicated that bla 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 dari Erviona. Nah, itu yang which mangatur nababan stated itu apa? Iya, Sir. Nanti diperbaiki yang di sini. Oke, contoh berikutnya. Despite using modern translation tools such as Google Translate, it has been proven that the tool increase the students' vocabulary. Siman Nongkalit 2020. Moreover, the students recognize bla bla bla. They claim bla 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 Herlina 2019. Jadi bisa seperti itu ya. Ketika menyintesis satu kalimat kutip, satu kalimat kutip. Jadi satu judul penelitian itu dapatnya hasil satu kalimat itu. Sekarang paragraf berikutnya. Based on the previous studies result, the students' errors and difficulties. Berarti ini berbicara tentang masalah difficulties atau error siswa. Contoh, Suri stated that the students had trouble. Kata kuncinya trouble. While Salihah indicated that the students errors. Jadi satu paragraf, satu tema. Terus, 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 terus. Ntar dulu, case study, research design.
Kenapa menyebut case study? Karena menurut si Creswell ini menyatakan bahwa case study itu cocok untuk digunakan penelitian observasi dan interview sebagai instrumennya. Kemudian case study ini maksudnya adalah suatu fenomena yang kami teliti itu adalah siswa yang menggunakan Google untuk mengerjakan tugasnya begitu, Pak. Fenomena. Fenomena itu Iya. bisa positif, bisa negatif. Contoh, di kota Palangkaraya ada 5 SMA. Contoh ya, bukan berarti di Palangkaraya memang beneran 5. Di Palangkaraya itu ada 5 SMA. SMA 1 sampai SMA 5. SMA 1 sampai SMA 4 itu kemampuan bahasa Inggris anak-anaknya biasa saja. Di SMA 5, kemampuan bahasa Inggris anak-anaknya luar biasa. Itu fenomena yang positif. Jadi dari 5 SMA, 4 SMA kemampuan bahasa Inggris anak-anak biasa, 1 SMA kemampuan bahasa Inggris anak-anaknya luar biasa bagus. So there is a phenomenon. Atau kebalikannya fenomena negatif. Misal, di Palangkaraya ada 8 SMP. Dari ke-8 SMP itu, 6 SMP itu bahasa Inggris anak-anaknya bagus. Tetapi ada 2 SMP di tengah kota yang bahasa Inggris anak-anaknya anjlok. Ada fenomena, tapi negatif. So, case study mengkaji hal-hal yang seperti itu. Ada sesuatu yang tidak biasa, ada sebuah kasus, entah kasusnya itu tadi positif ya, satu sekolah SMA yang bagus atau mungkin negatif. 2 SMP yang kok anjlok sekali bahasa Inggris siswanya. Jadi ada kasus-kasus yang tidak biasanya yang seperti itu yang diteliti menggunakan case study. Terus geser. Ceritakan kapan observasinya. Oh, iya, sir. Kemudian ada interview. Kapan interviewnya? Questionnaire. Kapan questionnaire-nya? Apa yang harus diisi siswa? Apa pertanyaan di dalamnya? Terus, data analisis. Terus, 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 discussion. Oke, lihat kalimat pembukanya. The result of this study indicated that the students' translation process in translating recontext by using Google Translate
has gone through all the process which has been stated based on the theory of Surya Winata and Haryanto. Ini salah satu contoh kalimat pembuka untuk the discussion. However, jadi kalau misal ada temuan-temuan yang berlawanan dengan tahapan dari teori atau penelitian terdahulu, sebutkan dengan dikontraskan dengan seperti however, bla 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 dan seterusnya. Terus conclusion. Oke, kira-kira seperti ini cukup untuk panjangnya sebuah conclusion. Kalaupun pada akhirnya ingin memberikan rekomendasi, 2 kalimat di akhir paragraf conclusion bisa saja menjadi rekomendasi kalau memang ada ingin memberikan rekomendasi. Apakah rekomendasi itu harus dalam sebuah penutup artikel? Tidak harus. Terus oke, stop dulu. Sang-min, Michelle Lee, apakah itu satu orang? Ya, sir, satu orang aja. First name-nya yang mana? Apakah Sang-min Michelle, Lee atau bagaimana? Tolong dicek. Ya, sir. Kemudian 2020 itu harusnya titik. The impact of using bla 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 dan seterusnya. DOI, kalau menggunakan Mendeley, maka DOI-nya akan otomatis masuk sendiri. Kalau metadatanya lengkap. Apakah ini menggunakan referencing software? Tidak, sir. Pakai ya. Ya, Habis? habis. Oke. Grup 3. Grup 3 bersiap, grup 2 kalau mau ada yang ditanya silahkan. Yang itu tadi, yang case tadi itu jadinya diganti apa gimana, sir? Now, let me ask you back. Apakah menurutmu penelitian tadi itu bisa masuk sebagai case study atau tidak? Kalau berdasarkan contoh yang Bapak berikan tadi kayaknya kurang cocok sih, sir. Oke, so my suggestion is 1, cari tahu lagi tentang case study dari sumber Ya. lain. Kalau Ya. semisal hasil dari sumber lain itu menyatakan seperti penelitian kalian bisa, silahkan. Tapi kalau misal penelitian lain menyatakan ternyata harus ada kasus yang mungkin unusual, berarti penggunaan case study itu tidak tepat di artikel tadi. Iya, sir. Oke. Grup 3. Yes, sir. Dar, abstrak dulu, belum dibaca. Okay. Yes, sir. Utilizing DeepL in the educational setting offers students the chance to present their completed their writing assignment well. Cek lagi ya, their completed their writing. Yes, sir. This study aimed to find out the effect, not the influence.
Oke, geser. Grizia, geser. Introduction. Terus bentar. Masih paragraf tadi belum. According to who? Terus utilizing deep L. Geser. Geser lagi. Terus terus tahu dari mana? The utilization of AI for translation in EFL learning has not gained significant popularity, particularly among students in Central Kalimantan. Ayo, tahu dari mana? Dari ini, Sir, dari beberapa penelitian yang sudah ada dengan tanya-tanya juga dengan beberapa siswa gitu kan, informal interview. Nah, jadi mereka tuh belum banyak tahu tentang AI gitu. Jadi lebih banyak pakainya Google Translate. Berapa banyak siswa yang ditanya? Ya, random sih itu. Berarti nggak Dari perlu dimasukin lah, Sir. Nanti tersinggung siswa-siswa lain yang memakai AI. Oke. Kecuali ada penelitian terdahulu yang mengatakan seperti itu. Baru you boleh kutip. Oke, Sir. Kalau tidak, it is just opinion. Itu pun masih opinion. Has not gained significant popularity. Kecuali ada penelitian yang menyebutkan itu. Ya, berarti nanti kalau di situ boleh taruh kutipan, Sir. Ya, terus kenapa ingin meneliti itu? Ingin melihat pengaruh deep L tadi kenapa? Di mana alasannya?
Ada nggak alasan ingin melihat pengaruh detail tadi? Di yang kalimat terakhir itu aja sih, Sir, apa itu kurang kuatkah? Apa beda NMT sama AI? Samakah atau beda? Karena kalimat sebelumnya NMT, kalimat terakhir menggunakan AI. Sama aja sebenarnya, Sir. Beda Kalau ini, sama, Cak. beda apa? Beda huruf. Iya, berarti Kalau dikonsistenkan aja lah pakai iya, satu istilah ya gitu. oke, method. Kenapa tidak langsung mengatakan eksperimen? Kenapa harus dibuka dengan kuanti kuali? Ini eksperimen kan? Iya, Sir. pre-eksperimental. Nah, kenapa tidak langsung mengatakan pre-eksperimental? Kenapa harus dibuka dengan kuanti? To the point saja. Oke, Oke. Sir. Terus, apa hubungan students come from rural areas sama penelitian kalian? Ini karena kalau datang dari rural areas itu seperti yang pengalaman-pengalaman yang sudah ada juga dari guru-gurunya, ini kemampuan siswa dalam berbahasa Inggris itu masih kurang, khususnya itu dalam seperti writing dan pembendaharaan katanya atau dari vocabulary-nya. Oleh karena itu biasanya siswa yang datang dari rural areas itu akan lebih banyak bergantung dengan translation mesin seperti itu. Adakah itu disebutkan di research background atau literatur review? Belum ada. If I were you, I will not put that rural areas information there. Hmm. Terus geser. Terus. 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 Ntar dulu. Kelewatan. Kenapa langsung bilang dependent sample di tes? Sudah ini kami taruh di appendix untuk ininya apa tuh normality testnya. Ada ndak disebutkan di uh,
disebutkan di situ bahwasanya datanya itu terdistribusi normal sehingga tipes yang digunakan. Belum ada. Oke. Terus 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 Oke, contoh ya, membahasakan discussion. This is in line with other research studies dealing with this topic, e.g. O'Neill 2019, whose students trained in using the NMT tool, blah, blah, blah. According to Lee 2020, employing NMT for revisions has a beneficial effect on students' writing techniques. This is consistent with recent studies that demonstrate recent studies atau recent study. Study, sir. Study. Okay, this is consistent with recent study that demonstrate how DeepL translator bla bla bla. Itu contoh compare kontras sama penelitian terdahulu. Apakah mendukung, apakah sama, apakah beda. Jadi membahasakannya seperti yang di paragraf itu. Terus geser. The studies, nah the studies itu penelitian kalian kah? Paragraf baru bawah. Yes, sir. Yes. The current study, The current study. the current study's positive results are also consistent. Terus 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 Oke, stop dulu. So, buku riset yang the book that I read itu adalah yang punya Donald Ari. Jadi buku penelitian Donald Ari itu ada memberikan contoh, ada memberikan penjelasan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Jadi kalau kalian ingin tahu macam-macam penelitian di ranah kuanti-kuali, coba baca bukunya Donald Ari itu karena bahasanya sangat mudah. Kalian tidak harus membuka kamus setiap saat karena kosakatanya itu sangat sederhana. Jadi coba baca buku Donald Ari itu untuk macam-macam penelitian untuk menemukan jenis penelitian yang tepat di konteks kalian masing-masing ya. Terus masih belum ada DOI-nya. Kalian
cek lagi. It's time. Oke. Kalian cek lagi APA 7th edition. Ya, semuanya. Oke, sir. Oke. Ini apa lagi? Terus geser. Terus. 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 Habis. Bisa. Oke. Oke. Dicek kembali kalau itu tadi pretest post test ya. Yes, sir. Dicek lagi kalau pretest post test itu apakah pair sample t-test atau independent sample t-test. Mm-mm. Oke. Grup berapa? Berikutnya grup berapa? 4, sir. Silakan grup 4. Trouble. It is our group, sir, but Pak Parya will present our data. Silahkan Pak Parya. Artikelnya ada enggak? Ada Pak. Pak Parya yang akan memaparkan. Tidak usah dipaparkan, langsung di share screen saja. Baik Pak. Bentar Pak. Laptopnya ngadat. Ya, oke. Selamat malam. Jadi langsung untuk deskriptif statistik di Mulai dari judul. Oh, Kayak teman-temannya tadi, mulai dari judul. Kemarin, yang waktu minggu kemarin, kami minta tolong Bapak untuk lihat hasil di sini dulu Pak. Soalnya yang di atas kemarin masih belum ada perubahan, masih sama seperti yang minggu kemarin Pak. Yang bagian atasnya slide yang berbeda. Saya buka yang slide satunya dulu Pak. Ini adalah judul kami Pak. Abstraknya masih belum diketik di sini. Masih
dalam tahap pengeditan, kemudian ini introduction-nya. Oke, ini masukan buat semua ya. Ketika kita menulis artikel itu, cenderung untuk langsung to the point. Tidak perlu memberikan informasi secara umum yang terlalu banyak. So, kalau topik kalian itu adalah tentang translation atau grammar, langsunglah masuk ke topik translation itu. Kalau topiknya tentang grammar, langsunglah masuk ke topik grammar. Jadi tidak perlu lagi berbicara there are 4 language skills that must be mastered by students. They are listening, speaking, reading, and writing. By mastering these 4 skills, students can understand blah 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 blah. No, tidak perlu lagi yang seperti itu. Langsung to the point aja. Translation is blah 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 blah. In the context of EFL, translation plays blah 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 dan seterusnya. Oke? Terus next. Ini apa? Kenapa hurufnya besar-besar? Hasil copy paste. Kalau yang di atas ini, Mas, ketikan saya sendiri, Pak. Kalau yang di bawah ini untuk saya belajar, belum diedit, belum saya edit, Pak. Maksudnya yang bagian atas ini bikinan saya sendiri. Oke. Agar dapat jadi perhatian waktu ya. Kita ini sudah di bulan Desember, sudah masuk. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 7. Artinya tinggal waktunya tuh sudah mau habis. So, jangan lambat mengerjakan tugasnya. Nanti kalau semisal tugas yang dikumpulkan itu banyak kurangnya, apakah bisa nilainya setara dengan teman-teman yang tugasnya rampung dan bagus? Di situ yang kadang susah. Ketika saya ingin berlaku adil kepada mereka yang tugasnya bagus, yang bagus dapat A, yang kurang bagus dapat B, dapat C, dapat D, disitulah saya diserang orang. Diserang dalam artian bukannya di apa-apa ya, diserang secara lisan. Yang saya dibilang pelit nilai, yang saya dibilang tidak terlalu strict sama rule, atau mungkin saya dibilang tidak berpihak ke mahasiswa. Situ yang saya tuh bingung. Jadi sebelum semuanya menyesal, tolong dalam waktu yang singkat ini maksimalkan tugas akhir ini. Karena dari beberapa minggu yang lalu sepertinya tidak ada progres. Percayalah, pasti dosen yang salah. Kalau kalian nanti dapat B, dapat C. Pasti Papa Ujan yang salah. Bukan kalian yang salah. Pasti Papa Ujan yang ditanya orang, kenapa itu dapat B, kenapa itu dapat C. Orang tidak akan bertanya ke kalian. Ya, bisa dipahamikah posisi saya ini? Bisa, Sir. Paham, Pak. Oke, apalagi yang bisa kalian tunjukkan? Kalau yang minggu ini tadi kami perbaikan data yang tidak normal kemarin, Pak.
Terus apa hasilnya? Iya Pak, jadi sebenarnya karena hasil data kami ini sebetulnya normal, tidak seperti yang kami harapkan, jadi kami minta karena apa namanya, data tidak normal ini pun baru pertama kalinya kami mengerjakan. Nah, maksud kami itu minta informasi, minta suggestion dari Bapak, yaitu karena balik lagi karena untuk mengerjakan tidak normal ini adalah yang pertama kali gitu Pak untuk kami begitu Pak. Banyak dari data statistik tadi, pre-test eksperimen, kemudian post-test eksperimen itu ada 30 siswa, kemudian di tes homogeneity oke, lanjut ke bawah Kak. Homogeneity test. Iya. Oke, dari dari Ada berapa grup? Ada berapa kelompok? Satu kelompok kah? Atau berapa? Kalau kami kelompok 4 ada 2 orang, Pak. Maksud saya penelitian kalian itu ada berapa grup? Penelitiannya ada 2 grup. Apa aja? Kontrol grup sama eksperimen grup, Pak. Ada 2 kelompok. Ya, kontrol grup yang tidak mendapatkan treatment, kalau yang eksperimental grup itu yang diberikan treatment. Kemudian datanya normal apa enggak? Datanya tidak normal Pak. Kalau ini deskriptif statistik data, deskriptif statistiknya Pak, terus ini homogenitinya kemarin hasilnya tidak normal, jadi kami melanjutkan dengan non-parametrik. Ini hasil dari tes normality. Kemudian kami menggunakan Wilcoxon test lagi, menghasilkan data di sini. Kenapa tidak menggunakan Mann Whitney? Di bagian 5-nya Pak, pakai Mann Whitney. Terus, nah, itu tabel yang di Terus bawah. Nah, itu. Ya, itu tes statistik itu di bawah. 0,000. Lebih kecil dari 0,05. Berarti A is accepted. Nah, terus udah this ada means hasilnya. Ada perbedaan antara kontrol grup GTM sama dan eksperimen kontrol dan eksperimen dan grup dan kontrol kontrol. grup. Ya, eksperimen grup dan kontrol grup ada perbedaan di efeknya gitu Pak. Ya, udah ada tuh hasilnya. Terus masih sampai sini Pak. Finalisasinya insya Allah minggu ini selesai.
Ingat ya, tolong jangan memojokkan saya. Bikinlah tugas yang bagus supaya dapat A. Kalau bikin tugas seadanya, nanti Papa Ujan yang salah. Oke? Bisa dipahami kah? Siapa Bisa, sir. paham, Mbak? Understand, Mbak. Ada yang mau ditanyakan enggak? Untuk saat ini belum ada, Pak. Oke, kita lanjut ke grup berikutnya. Thank you, sir. Grup berapa? Grup 5. Tes. Izin Pak, apakah suara saya terdengar Pak? Terdengar, tapi gambar share screen-nya masih belum muncul. Agak ini Pak. Agak lag nih. Coba ulang lagi, Riz, Pak. Share screen-nya. Masih belum muncul. Udah ada, Riz. Bisa dilebarkan dikit lagi nggak? Bikin 110. Itu persennya itu diganali Ini supaya Pak, lebar tulisannya. Pak lagi ini Pak loading Pak. Kebesaran 125 aja. Ya Pak ya. Abstraknya mana? Rispa, ada abstrak kah? Izin Pak untuk abstrak memang dari teman-teman finalkan dulu untuk keseluruhan. Nanti untuk abstrak kita resume di setelah final semuanya Pak. Berarti ini belum final. Iya Pak, betul Pak. Masih ada yang bagian analisis lainnya Pak.
The introduction. Paragraf 2. Paragraf 3. Terus terus the writers will analyze three main criteria will be used. Kenapa will? Karena masih Ya, sir, mohon maaf luput mengedit di bagian Genesis yang digunakan. Sekarang, dalam introduction hanya satu kutipan saja punya Nababan. Padahal introduction harusnya hasil sintesis, menunjukkan seberapa luas pengetahuan kalian tentang translation. Buktinya dengan menyebutkan bahwasanya you sudah membaca si A, sudah membaca si B, sudah membaca si C. Kalau yang seperti ini jadinya opinion, ya. So kita konteksnya akademik. Dasar kalian meneliti itu adalah fakta. Bukan dasar kalian peneliti itu adalah opinion. Bisa dipahami? Oke, literatur review. Terus, terus, oke, ada baiknya kalau DeepL itu punya judul sendiri, ya. Kalau kalian ingin membuat machine translation itu subjudul sendiri, silahkan. Subjudul berikutnya si DeepL. Subjudul berikutnya si siapa? Mesin kedua? Mesin kedua apa? Google Translate lalu Google Quillbot. Translate. Subjudul berikutnya Quillbot. Jadi di artikel-artikel ilmiah akan sangat jarang menemukan layout yang seperti
ini yang bernomor seperti ini. Yang seperti ini biasanya ada di skripsi. Tapi kalau dalam artikel hasil penelitian, layoutnya tidak akan seperti ini lagi. Oke, next. Terus geser aja. Terus geser. Sir, izin bertanya sekalian, Sir, untuk Hmm, yang eh, baiknya tampilan ini tetap dalam pointer seperti ini atau kami buat dalam paragraf? paragraf aja. Thank you, Sir. Ini fiturnya kan, gunakan transition signal first, multiple language support, titik. DeepL supports translation bla bla bla. Second, user-friendly interface. Dan seterusnya. Terus Google Translate tidak perlu dinomorin jadi 2. Mungkin bisa menjadi subtitle sendiri. Terus di sini pun tidak ada kutipan-kutipan. Terus Izin, Sir, terkait kutipan ini memang belum kami masukkan, rencana mau pakai Mendeley, terus ngumpulin artikel yang sudah dipakai, yang udah dibaca maksudnya, untuk nanti otomatis masuk ke reference kalian. oke, terus geser aja terus sampai ke method. Ini hanya fitur-fiturnya ya, harusnya itu penelitian-penelitian yang sudah menggunakan mereka. Penelitian si A yang menggunakan Quillbot itu gimana? Apa hasil punya orang? Itu yang harusnya disintesis. Kalau memberikan definisi Quillbot adalah ini. Quillbot fiturnya itu. Informasi seperti itu bisa saja kita dapatkan di website mereka langsung. Tapi dalam tulisan ilmiah seperti ini, kita pengen tahu perkembangan penggunaan DeepL, perkembangan penggunaan Quillbot, perkembangan penggunaan Google Translate di konteks ELT. Terus izin bertanya juga, misalnya yang disintesiskan dari penelitian sebelumnya itu, apakah, kan kadang ada yang kalau kami mau menganalisa pakai 3 mesin translator itu, terus kalau dalam artikel lain ada yang menyandingkan misalnya Killbot sama apa gitu, nah apakah kami harus cari yang sepertinya memuat 3 yang akan kami ambil saja, atau misalnya boleh itu tuh misalnya ada yang pakai 2, satu Killbot satu jenis yang lain gitu yang nggak kami bahas gitu, apakah itu boleh kami sintesiskan juga di bisa, terus
Terus ini semua dimasukkan ya. Ya, dari 3 mesin itu kami masukkan per artikel. Kebetulan ini baru jalanin artikel pertama, baru yang masuk ke sini. Rencananya nanti semuanya itu ditampilkan atau hanya data tertentu yang menarik untuk diperlihatkan. Nah, itu yang belum kami putuskan ujung ininya akan kemana begitu. Maksudnya pilihan data yang akan masuk ke artikelnya itu. Kalau ingin memperlihatkan secara lengkap, bisa dimasukkan nanti di appendix. Sehingga di dalam sini result dan discussion itu menjadi satu, jadi hanya membahas kalimat mana, kalimat bahasa Indonesia mana yang si mesin itu salah atau mungkin kurang tepat atau mungkin yang tidak berterima di bahasa Indonesia. Yang menarik, hasil-hasil yang menarik yang dibahas. Yes, sir. Baik, Sir. Coba kita lihat, this phenomenon will indirectly lead to the development of new languages or terms in each field. Bahasa Indonesia yang pertama, fenomena ini secara tidak langsung akan menimbulkan perkembangan bahasa atau istilah baru di setiap bidang. Terjemahan bahasa Indonesia yang kedua, fenomena ini secara tidak langsung akan mendorong berkembangnya bahasa atau istilah baru pada masing-masing bidang. Mesin yang ketiga, fenomena ini secara tidak langsung akan mengarah pada pengembangan bahasa atau istilah baru di setiap bidang. Misal kalian melihat perbedaannya, yang pertama itu menggunakan kata menimbulkan perkembangan, yang kedua mendorong berkembangnya, yang ketiga mengarah pada pengembangan. Nah, pembahasan kalian adalah di bahasa Inggris itu berarti lead to the development. Nah, sekarang kalian bahas lead to the development itu seharusnya bahasa Indonesianya apa? Terjemahan yang benarnya. Misal ya, lead to the development itu mengarah pada pengembangan. Misal menurut kalian yang paling tepat itu adalah mesin ketiga. Sebutkan, jelaskan kenapa mesin pertama itu menurut kalian kurang tepat atau kenapa mesin kedua itu menurut kalian terjemahannya masih belum tepat. Itu yang cara mengulas hasilnya nanti. Jadi di akhirnya itu seperti yang ditampilkan itu yang kita simpulkan aja, misalnya mesin mana gitu kasir yang lebih banyak tidak berterimanya begitu, baru dijabarkan. Kalian 3 aspek ya tadi di depan. Apa aja aspeknya? Scroll up. 3 aspek itu apa ya tadi? Readability, apa tuh? Acceptability, sama acceptability, readability, sama accuracy. Nah, accuracy itu kan ketepatan terjemahannya. Keberterimaan, keterbacaan, sama ketepatan.
itu sebenarnya ada kategorinya. Dari acceptability itu apa aja, readability itu apa aja, accuracy itu apa aja. Ada tingkatannya. Kalau punya Nababan itu ya. Nah, jadi nanti di dalam itu kalian bahas yang lead to development tadi itu acceptability-nya gimana, readability-nya gimana, accuracy-nya gimana dari ketiga hasil terjemahan para mesin tadi. Apakah acceptable kah punya si Quillbot? Apakah readable kah? Apakah accurate kah? Time is Itu over, sir. yang Has been 15-minute time is over. Okay. So ada conclusion kah dari artikel yang sekarang? Sebelumnya ini seperti yang dibilang Bapak tadi, untuk ada kategori sudah kami sediakan di bawah, semua belum kami masukkan itu. Nah, yang itu. Nah, ya coba kasih lihat aku Slow up, slow. Iya, itu. Nah, ada kami sediakan, cuman belum, karena belum selesai. ya itu kategorinya kan, tingkatannya kan? Maksudnya nanti kami masukkan ke situ, bolehkah yang seperti yang disuggest oleh Bapak tadi? Iya, jadi kan tidak semua kalimat itu akan dibahas. Pilih yang menurut kalian menarik untuk dibahas. Ya, yang paling menonjol aja berarti ya. Iya, Sama kami pindahkan ke appendix berarti sering. yang lengkapnya ada di appendix. Oke? Oke, thank you. Next group. Gail, can you share screen, please? Risva tuh stop dulu share screen-nya. Kayaknya host bisa deh stop share screen punya partisipan. Bantu Rika. Abstrak. Coba hitung, coba highlight itu semua, hitung berapa kata. Berapa kata? Jangan dihitung satu-satu. Untuk 238 kata, Pak. Berapa? Ya. 238 kata. 230, berapa tadi? 238 ya? Ya. Berapa Rika? 238, sorry. 238. Oke, biasanya abstrak itu jurnal-jurnal itu punya ketentuan mengenai jumlah kata ya. Ada yang membatasi kurang dari 200 atau mungkin di sekitar 150-an. Jadi apa yang muncul di dalam abstrak harusnya yang utama-utamanya saja. Di sini itu abstraknya seperti introduction.
Biasanya abstrak itu orang langsung bilang, biasanya ya, bukan berarti harus selalu seperti itu. This research is to investigate bla 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 bla. Atau this research aims to investigate bla 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 bla. Langsung tujuan penelitiannya. Kalaupun mau memberikan background, alasan meneliti bisa mungkin satu kalimat saja. Jadi sebelum this research is to bla bla bla, ada satu kalimat yang menyebutkan alasan kenapa meneliti itu. Jangan langsung hapus-hapus aja. Nanti aja ngapusnya. Kalaupun mau di apa namanya? Mau dibuang ya kasih warna aja dulu. Terus geser. Oke, ini contoh sintesis ya. In the language teaching and learning process, especially in English as a foreign language class, translation plays an important role. Menurut Karoli Korosek Widowson. Ini contoh sintesis. Ketika Karoli Korosek Widowson itu tidak dituliskan, berarti kan kalimatnya hanya sampai translation plays an important role, titik. Itu yang namanya opini. Maka saya akan bertanya, tahu dari mana translation plays an important role? Tapi ketika memasukkan sumber seperti ini, Karoli Korosek Widowson, oke lah, berarti kita bisa percaya bahwasanya translation itu plays an important role berdasarkan penelitian terdahulu. Bisakah sekarang dipahami maksudnya opini sama fakta hasil penelitian terdahulu? Terus geser. Terus 3 paragraf ya tadi, introduction-nya. Iya Pak, 3. Ya, 3. Apakah 3 paragraf terlalu singkat? Sepertinya sih iya. Terus berapa paragraf sebaiknya? Bisa saja 4 paragraf, bisa saja 5 paragraf. Enough for you to state untuk menyatakan perkembangan topik yang kalian teliti sampai kalian menemukan gap kesenjangan untuk topik kalian. Terus geser.
Terus coba lihat punya White. White stated that writing is the process of expressing ideas, information, knowledge, dan seterusnya. Itu definisi writing kan? Kalau definisi writing tahun 2000-an pun ada dari bukunya okay, I forget his name. Bisa dicari dari buku-buku Brown. Ya, coba cari buku Brown. Itu kalau pengen cari definisi skill di situ ada. Itu sekitar tahun 2004 atau 2000 something lah. Tidak setua 1986. Terus geser. Terus 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 metode. Apa itu purposive sampling questionnaire? Pemilihan kriteria subjeknya, sir, atau informannya. Jadi kriterianya tuh students yang sudah mengambil kelas translate, terus ngambil tesis juga, tesis proposal juga di semester ini. Tuh. Kalau belum seminar? Yang penting mereka ngambil di KRS-nya, sir. Kalau dia mengisi di KRS tapi tidak mengerjakan proposal? Ada pertanyaan kuesionernya, sir. Jadi kalau misalkan mereka lagi mengerjakan, mereka kan jawab yes. Makanya mereka di sini yang sudah terpilih itu yang memang mengerjakan seminar, yang mengerjakan tesis, sir. Jadi ada pertanyaan kayak mereka tuh ngerjain tesis proposal apa enggak gitu. Jadi hanya 5 orang? Yang jawab yes semua di kuesioner itu hanya 5 orang. Selebihnya mereka jawab yes tapi ada no-nya gitu, sir. Jadi kriteria kami mereka jawab semua yes, itu yang kami ambil sebagai informan, sir. Terus geser. 4 pertanyaan ini ya semua. Gitu kah? Yes, sir. Yes, sir. Do you know apa maksudnya pertanyaan nomor 1 itu?
Bahasa Indonesianya apa yang nomor satu itu? Eh, Pertanyaan tentang mentranslate aja, sir. No. Eh, bahasa Indonesia kan yang nomor satu itu. Apakah kamu tahu terjemahan? Mengetahui tentang terjemahan gitu sih. Apa yang janggal ya? Apakah karena ada the di situ? Sir, uh, Hmm? uh, I can hear. What do you say? Apakah ada yang terasa janggal di nomor satu itu? Apakah Hmm. kata the di situ yang membuat janggal? Iya, Sir. Karena ada kata the. Kemudian itu kan semuanya pakai tanda tanya. Berarti kan bukan statement, bukan kriteria yang di atasnya itu. Oh, oh yeah. Hmm. So it's supposed to be questions, yes, sir. Iya. Nah, Nomor 4. Nomor 3-nya did, nomor 4-nya do. Apa bedanya? when you write your thesis, Nomor 4. Indonesia, apakah kamu menerjemahkan tesismu dari Indonesia ke Inggris? Gitu ya? Jauh sekali. Coba lihat nomor 4 bahasa Indonesianya apa? apakah kamu mentranslate tesismu dari Indonesia ke bahasa Inggris? Dari mana? Dari bahasa Indonesia, Bukan Indonesian to English. Indonesian. Kalau dari Indonesia gitu kejauhan. Indonesian to English, sir. Typo ini, sir. Sorry. Nah, research instrument. Ya, macam-macam question, macam-macam interview itu tidak perlu lagi disebutkan. Langsung aja sebutkan face to face interview. Jadi langsung to the point saja. Tapi harus bisa menyebutkan kenapa face to face interview yang dipilih. Terus geser lagi. Bagaimana jawaban yang nomor 5 itu? Itu proses mereka nge-translate, sir. Menanyakan tentang proses mereka. Gara-gara kami menaruh teori process of translation. Jadi Terus itu geser. apa? Ya. Terus
Ya, ini jadikan satu paragraf aja. Jadi jangan dibikin sub judul seperti itu lagi. Terus, terus dealing with the problems in translating the thesis, the researcher. Sendirian aja kah? Researchers, Mr. People, the researchers Found that some students, how many is some? 5 students, sir. Sorry. Yes, 5 students. Berapa? 5. 5. Tapi itu while a student answer. Oh yeah, sir. Sorry. Jadi berapa? Some tuh berapa? Oh, it's like 4 or 3, sir. So itu beda jawaban sendiri. Kalau while a student answer, she had no problem in it. Nah, itu ada 4 jawaban yang no. jawab. Yes. Katanya tadi harus yes semua, tapi itu ada yang jawab no. Itu jawaban buat ini, Sir. Di interviewnya dia jawab kalau nggak ada masalah gitu, sir. Interviewnya. Kalau kuesionernya dia jawab itu untuk masalah, sir. The students mentioned, they was difficult. Mana dia tadi? Sorry, sir. The students mentioned, they was difficult. They were, sir. Itu kayaknya apa sih? Tuh, gara-gara ini, sir, ada birunya, jadi pas di iniin, jadi was di situ, padahal udah dibiarin, mungkin ada temen yang edit. They were difficult to find. Terus geser. Jam berapa ini? Udah lewat ya? Iya, sir. 5 minutes. Jam 9. 5 menit lagi. Iya. Udah aja. Udah habis kan waktunya? Conclusion, coba lihat. Terus? Furthermore itu nanggung kalau berdiri sendiri gitu. Mungkin bisa ditarik aja ke samping vocab. Oke. Ada pertanyaan? No? What? Ya. Pertemuan sisa berapa pertemuan, Rika? 4 meeting, sir. Kok banyak sekali sisanya? Kemarin yang saya kasih tahu Mister itu ternyata salah, masih ada sisa 4 meeting kan. Terus minggu kemarin kan kita 2 kali harusnya meeting, tapi ketunda sama hari ini. Itu makanya masih banyak, sir. Berarti sisa berapa? 4 meeting lagi, Mister. Hari Sabtu masuk, jangan ditawar. Jangan ini-inu lagi. Dengar semuanya? Yes, sir. Itu online atau offline? Karena kemarin kan offline. Sabtu itu Online. apa? Online.
hari ini sudah ketahuan progresnya sampai mana. Nanti supaya hemat waktu di hari Sabtu itu tunjukkan perbaikan dari malam hari ini ya, supaya tidak harus scroll dari awal sampai akhir lagi. Udah cukup jelas? Yes, sir. Yes, Oke. sir. Nah, ketua kelas sudah di screenshot di perkuliahan. Wait, sir. Oke. Hmm. Ada 2 orang yang izin. Tadi itu si Ya, sir. siapa ya? Oh, Salama Dan and Ini Zaini. iya, Zain. Ada satu lagi berarti yang tidak hadir. Ini cuma 15. Kurang 1 jadi 14. 14. 3 orang. 1 orang siapa? Ayo. Tiara, sir, tadi ada. Oh, tadi ada, Tapi sir, dia. tadi Mungkin ada, tapi keluar. kayaknya keluar mungkin. Keluar, tadi ada dia. Oke. Kita ketemu lagi hari Sabtu ya. Langsung nunjukin yang sudah diperbaiki. Oke? Oke, see you semuanya. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Sir, thank you, Sir. sir.